Pembacaan Arab dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 28. Kejadian pasal 25 dimulai ayat 19. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu, keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Demikian sabda Tuhan. Ayat nas hari ini diambil dari Kejadian 25 ayat 28. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Renungan hari ini berjudul Keunikan Setiap Insan. Apakah Anda pernah membandingkan orang yang satu dengan yang lain? Menganggap orang yang satu lebih menyenangkan karena merasa memiliki kesamaan kegemaran, selera, atau ide tentang banyak hal, tetapi menganggap yang lain tidak menyenangkan? Dalam batas tertentu, dapat dikatakan bahwa wajar saja kita merasa lebih cocok dengan orang yang satu daripada orang yang lain karena alasan kesamaan kegemaran, selera, dan ide-ide. Sebab siapakah di antara manusia yang sungguh-sungguh sama? Setiap manusia memiliki keunikan dalam dirinya. Kejadian 25 ayat 19-28 mengisahkan bahwa Esau dan Yakub, meskipun saudara kembar, tetapi mereka memiliki perbedaan fisik juga kegemaran. Esau gemar berburu dan tinggal di padang, sedangkan Yakub lebih suka tinggal di kemah. Ishak lebih menyukai Esau, sedangkan Ribka lebih menyukai Yakub. Sebagai orang tua, Ishak dan Ribka menyadari perbedaan kedua anaknya. Namun, bagaimana dengan reaksi sebagian masyarakat yang terkonstruksi dengan cara berpikir bahwa laki-laki haruslah menampakkan kegemaran yang maskulin? Kegemaran memasak yang seperti dimiliki Yakub dianggap lebih cocok dikerjakan perempuan. Tampaknya Ishak dan Ribka pun terkonstruksi dengan cara berpikir tersebut pada ayat 28. Setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Setiap keunikan yang dimiliki seharusnya tidak dijadikan kasta yang memisahkan, melainkan anugerah. Demikian renungan hari ini. Bapak di surga, kami berdoa bagi pergumulan dalam keluarga kami masing-masing, baik masalah hubungan suami dan istri, orang tua dan anak-anak, dan masalah pendidikan anak-anak. Kiranya kami sebagai orang tua dapat memberikan contoh yang baik dan bijak, sehingga kami semua dapat menghargai perbedaan satu dengan lainnya.
dan menerimanya sebagai anugerah-Mu. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati semua usaha mereka untuk bangkit kembali. Bagi mereka yang merindukan kehadiran seorang anak, kiranya Engkau juga mau mendengar seru doa mereka. Bagi mereka yang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau juga mau mempertemukan mereka dengan seseorang yang telah Engkau siapkan untuk mendampinginya. Bagi yang sedang sakit, kiranya Engkau menjamah mereka. Berkatilah dokter, para medis, peralatan, dan obat-obatan yang mereka gunakan, agar mereka pun boleh kembali pulih dan dapat melakukan kegiatan seperti sedia kala. Dan bagi mereka yang sedang menjalani isoman, kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan semangat demi kepulihan mereka. Dan mereka pun boleh berserah hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji syukur karena anugerah Tuhan Yesus. Dengan kerendahan hati kami mohon untuk para pelayan GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi. Kiranya Roh Kudus pimpin Pendeta Ambar, Pendeta Irving, dan para majelis jemaat, komisi-komisi, serta PHBG senantiasa diberi kekuatan juga kesehatan, tetap semangat di dalam pelayanannya. Kami berdoa khususnya program kerja dalam rangka masa raya Natal tahun ini. Kiranya program kerja berdampak bagi jemaat sehingga dirasakan sukacita Natal tahun ini. Walaupun suasana pandemi masih meliputi kehidupan jemaat, biarlah kami tetap menyambut Natal dengan penuh sukacita Natal. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara di mana tinggal. Kiranya Tuhan pulihkan dan berkati bangsa dan negara Indonesia. Urapi dan berkati Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, para pemimpin dari tingkat tertinggi hingga RT dan RW. Berikan hikmat, manfaat dalam memimpin sehingga keadilan dan kesejahteraan boleh kami nikmati dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk percepatan vaksinasi di bangsa kami. Vaksinasi dapat diterima bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kiranya Tuhan pulihkan agar pandemi ini juga segera berakhir sehingga kami dapat beraktivitas secara normal kembali. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban Gunung Semeru, gempa, dan banjir. Kami yakin Tuhan punya rencana dari semua bencana ini. Kiranya Tuhan memberkati semua korban dan Tuhan ulurkan tangan kasih untuk menolong, menyembuhkan, serta mencukupi setiap apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin.